Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, namo budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Kurulan Rahmawati dengan NIM H1B024115. Di sini saya akan memaparkan hasil dari review artikel atau pembuatan artikel pada mata kuliah budidaya tumbuhan obat yang diampu oleh Profesor IR Aluh Nikmat Sumatilah Magister Agroteknologi SC PhD, yang dimana judul artikel saya yaitu Eksplorasi Etnomedicine dan Konservasi Bajakah dalam Biodiversitas Suku Dayak. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang begitu luas. Salah satunya adalah tanaman bajakah, yang dimana tanaman bajakah ini adalah tanaman khas Kalimantan yang sering dimanfaatkan sebagai tanaman obat dalam praktik etnomedicine. Nah, tanaman bajakah itu sendiri dimanfaatkan oleh masyarakat Kalimantan, khususnya suku Tabuk Hulu, yang dimana mereka mengetahui hal tersebut dari nenek moyang mereka secara turun-temurun. Kemudian dimanfaatkan, tanaman bajakah ini dimanfaatkan sebagai anti kanker, anti inflamasi, dan masih banyak manfaat lainnya. Kemudian, tanam bajakah ini karena pemanfaatannya yang begitu luas, kemudian peningkatan popularitas terjadi, sehingga memicu eksploitasi berlebihan, sehingga mengancam tanaman bajakah ini sendiri di habitat aslinya. Sehingga kita perlu untuk melakukan budidaya pada tanaman bajakah ini supaya dia tidak punah. Tetapi kajian mengenai konservasi dan budidaya keberlanjutan terhadap tanaman bajakah ini masih minim, sehingga kita perlu melakukan penelitian lebih lanjut atau perkembangan lebih lanjut terkait kajian konservasi dan budidaya tumbuhan obat pada tanaman bajakah itu sendiri. Nah, kemudian di sini ada peta Pulau Kalimantan, khususnya pada Desa Tabuk Hulu, bisa dilihat di sini untuk mengetahui di mana sih tempat penelitian ini dilakukan. Kemudian di sebelahnya itu adalah bagaimana visualisasi dari tumbuhan bajakah ini. Adapun tujuan dari review artikel ini yaitu untuk mengkaji pemanfaatan tanaman bajakah dalam perspektif etnomedicine pada suku Dayak, kemudian juga untuk menganalisis kandungan fitokimia dan aktivitas farmakologi bagi tanaman bajakah. Ada pula untuk mengevaluasi pentingnya konservasi dan budidaya keberlanjutan dalam menjaga biodiversitas tanaman obat seperti tanaman bajakah itu sendiri. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan review artikel ini yaitu dengan cara mencari atau melakukan pendekatan literatur review yang berfokus pada pelestarian biodiversitas tumbuhan etnomedicine dengan data yang diperoleh melalui Google Scholar, MPCI, dan buku-buku referensi lainnya dengan strategi pencarian dengan rentang tahun 10 tahun terakhir dengan kata kunci bajakah, etnomedicine, tanaman obat, biodiversitas, dan konservasi. Kemudian artikel-artikel yang didapatkan itu diseleksi apakah ini termasuk atau tidak. Jika tidak, maka akan dieksekusi. Di Kalimantan ditemukan banyak sekali jenis tanaman bajakah ini. Ada bajakah merah, ada bajakah putih, ada bajakah tampala, dan ada bajakah kuning. Tapi bajakah kuning ini sudah punah, sehingga yang tersisa hanya 3 bajakah tersebut. Nah, pada masyarakat Kalimantan ini biasa menyebut tanaman bajakah ini adalah akar lengke. Nah, yang dimana akar lengke ini biasanya umumnya itu memiliki akar kecoklatan, batangnya tinggi, besar, dan kokoh, bahkan bisa tumbuh sampai 50 meter. Nah, di sini dapat dilihat nih jenis-jenis dari bajakah tersebut. Ada bajakah tampala atau Saptolobus litoralis khas, kemudian ada bajakah putih yaitu Uncaria sp, dan bajakah merah yaitu Uncaria lanosa. Pemanfaatan dan aktivitas farmakologi pada tanaman bajakah, khususnya bajakah tampala yang dimana biasanya itu dimanfaatkan seperti untuk pengobatan sakit perut, diare, dan disentri. Ini masih untuk pengobatan penyakit-penyakit yang masih tergolong ringan. Kemudian untuk bajakah putih biasanya dia dimanfaatkan sebagai anti kanker seperti leukemia, kanker payudara, kanker hati, kandung kemih, sarkoma, dan masih banyak kanker lainnya. Nah, sedangkan pada bajakah merah ini dia dimanfaatkan sebagai pencegah diabetes, obesitas, asam lambung, asam urat, keputihan, dan penyakit kanker juga pada bajakah merah ini juga bisa dimanfaatkan. Untuk ringkasan dari pemanfaatan bajakah-bajakah tadi bisa dilihat pada tabel ini. Kandungan fitokimia yang terdapat di tanaman bajakah ini seperti metabolit sekundernya mengandung flavonoid, tanin, saponin, alkaloid indol, terpenoid, dan antrakunion. Kemudian untuk antioksidannya itu sendiri dia tinggi dengan nilai IC50 yang rendah. Pengaplikasiannya biasanya dengan cara direbus terutama pada bagian batang yang dimana itu memicu pengeluaran metabolit sekunder lainnya seperti ketakin, deizein, formenonanin, listin, dan masih banyak lainnya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di tabel tersebut.
Pada biodiversitas dan konservasi, semakin tinggi popularitas pada tanaman bajakah ini menyebabkan ancaman bagi tanaman bajakah itu sendiri, seperti pengalihan fungsi lahan menjadi lahan sawit, eksploitasi berlebihan, dan kerusakan habitatnya. Sehingga berdampaklah pada tanaman bajakah ini, seperti penurunan populasi dan hilangnya plasma nukta pada tanaman bajakah. Untuk mengatasi kepunahan tersebut, maka perlu dilakukan strategi konservasi dengan melalui dua cara, yaitu ex situ dan in situ. Nah, in situ itu bisa dilakukan dengan budidaya keberlanjutan dan domestika pada tanaman bajaka di habitat aslinya. Sedangkan ex situ itu dapat dilakukan pengelolaan berbasis masyarakat, regulasi pemanfaatan tanaman obat, dan agroforestry. Meskipun sudah banyak peneliti yang membahas tentang kandungan fitokimia dan aktivitas farmakologi pada tanaman bajakah ini, masih terdapat beberapa keterbatasan. Misalnya pada pengujian yang dimana pengujian tersebut hanya sebatas pada uji laboratorium, belum hingga uji klinis. Kemudian untuk teknik domestika, standarisasi dosis dan budidaya keberlanjutannya juga masih terbatas, dan diharapkan pada penelitian-penelitian masa depan itu dapat lebih komprehensif terkait efek klinis, kemudian keamanan penggunaan, dan strategi. Jadi, inti dari pembahasan kita yang dimana tanaman bajakah itu memiliki banyak jenisnya, seperti tanaman bajakah merah, tanaman bajakah putih, dan tanaman bajakah tampala. Tanaman bajakah-bajakah tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat Kalimantan, khususnya suku Dayak, desa Tabuk Hulu, yang dimana pada setiap tanaman bajakah itu dimanfaatkan dengan manfaat yang berbeda-beda, seperti antiinflamasi, antioksidan, anti kanker, dan bahkan untuk penyakit-penyakit yang masih tergolong ringan. Namun, pemanfaatannya harus setara, harus diimbangi dengan upaya konservasi dan budidaya keberlanjutan, supaya tanaman bajakah ini tetap terjaga kelestariannya dan tidak punah. Kemudian untuk yang ingin tahu lebih lanjut, daftar pustakanya dapat di-scan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.